ukuran hukum itu ada nanti setiap dalil bagi depan. Ada ibadah sah tidak sah. Ini menurut syar'i. Paham ya? Menurut syariat. Dan itu yang kita usahakan saat ini. Sesuai syariat ajaran Rasulullah SAW. Tapi ada ukuran diterima tidak diterima. Gini wow, boleh jadi imam itu pun bacaannya pun berubah. Kita bingung dan didahulukan sampai kali termaksud cinten sing rasa sempurna salate. Lah begini. Apakah kesempurnaan nanti menjadi mesti diterima dan diterima? Bukan mesti. Nah ini maksudnya loh. Kadang-kadang ketika sudah sempurna itu adalah berubah, tapi bukan berarti tidak diterima loh. Jadi kajian kita sama gini secara fikih, secara syariat, sikap kita bagaimana? Karena nanti jenengan mungkin mengalami diimami oleh ulama yang sudah masyhur, dia sudah dekat kepada Allah, takarrub kepada Allah. Tapi secara ukuran tadi bacaan, krono, waduh mari ngaji tajwid, terus bicara-bicara, oh wis mubarok wae, kita kata. Paham nih? Ini harus dipahami. Begitu pula nanti ketika mendengar bacaan dari imam qiraah yang lain. Jangan sampai kemudian imam kok ini ganti pojok bismillah. Tadi katanya bismillah termasuk surat, tapi ternyata jenengan umroh atau haji nih, betul pikir bismillah aja. Wajib betul dianggap betul termasuk Fatihah. Tapi tetap kita terus wis pokoknya imam itu insyaallah wis diterima. Wis mantep apa? Nah kadang-kadang ada. Jadi secara kita bermuamalah tidak mesti apa yang kita lakukan mesti diterima. Tapi kalau ukuran sah tidak sah kita bisa ukur. Nah ini kesalahan jali atau hobi. Ini fungsinya gitu. Ketika dalam posisi salah jali, sikap pulau kalian menjadikan sebagai makmum terus bunyi. Terus no makmum mau mudah. Nah ini yang kita lihat. Jadi ketika memang aturan syariat secara fikih, ketika sudah laku jadi bisa laku covid apa yang jelas tadi ada 4 kriteria. Tadi huruf berubah huruf, atau taghyirul harakat merubah harakat. Ini taghyirul huruf alhamdulillah jadi alhamdu. Jadi kalau ini berubah huruf. Nah patokannya berubah itu apa? Karena patokan ilmu qiraat disebutkan walau ini siapa? Ada di itu. Ada yang bisa. Bagi jadi, kena isang dia. Pertama kita ilmu qiraat disebutkan walau di Al-Qur'an tartilah, baca Al-Qur'an dengan tartil. Atau tartil apa? Disebutkan oleh Al-Imam Ali Karomullah at-tartil wa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Membaguskan huruf, mengetahui wakafnya tidak berhenti apa bukannya dari situ wakaf sama wasalnya tadi. Ini pertama tajwid yang namanya membaguskan huruf itu apa? Patokannya ada 3. Ini 1 ikhrajuhu min makhraji, mengeluarkan dari makhrajnya. Dan ini yang menjadikan kesalahan jari atau tidak. Ini nek makhrajnya pun berubah. Ini pun jelas hurufnya berubah. Ya tadi alhamdu menjadi alhamdu. Hak tenggorokan tengah, hak tenggorokan bawah. Nah ini pun berubah. Itu salah jadi. Jadi ada lagi itu sifati, memberikan sifat-sifatul huruf. Jadi satu huruf itu kata sifatnya. Dari 5 sampai 6. Jadi jahar, tawassul, hamz, tanwin. Nah, kalau kesalahan sifat tidak sampai merubah huruf. Nah, ini patokannya kan. Atau tasbih ahkam, guna idhar. Misalkan gini saya an-amta, kuduni an-amta, ya an-amta. Nek kuasanya itu ini batal pun tidak sampai karena masih ahkam. Yang membatalkan adalah merubah. Dan merubah patokan ini mau merubah makhraj. Paham ya? Jadi ketika 3 hal ini jenengan sebagai makmum mengoreksi
Makanya ketika imam membaca Fatihah, makmum dengarkan. Nah, ini pun ada untuk ada dia supaya kita sampai beri ada nih. Nanti kita lanjut. Ya, yang pertama sholat satu taghyirul huruf. Patokannya taghyirul huruf ketika makhrajnya sudah berubah. Oke, makhrajnya sudah berubah. Jadi tadi ketika menjauh, ketika imam itu sudah merasa waduh makhraj itu berubah. Nah ini segera harus mencari regenerasi tadi yang dikatakan Ustaz tadi. Oke, karena kok nanggung jamaah ini tadi. Yang kedua adalah taghyirul harakat. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Oke, ini jelas yang berubah harakat seperti itu membatalkan sholat. Yang memang mukhtalafin tadi, yang rodok miring tadi, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang berbatal. Oke, jangan tidak sampai membatalkan sholat. Dan kalau miring masih miring doang. Jadi kurang nangkap tadi, kurang melimis, kurang menjunjung situasi maksudnya. Atau biziyadah atau binuqsan, merubahnya itu dengan menambah huruf atau menambah harokat. Nah, terkadang itu permasalahannya kadang-kadang ilmu bagi si makmum ya apa saya kurang ini kadang ya gak paham saya nemen tapi yo. Nah makanya hakul mutabah aja. Jadi tetap memakan wis imamnya luwih fasih wis manut aja. Karena afdhaliyah jamaah tetap harus dipertahankan. Jadi ada patokan meskipun memang dia lahan atau kesalahan yang sudah jadi yang yubtil shalah, maka tetap ada patokan-patokan yang lain. Misalkan ketidaktahuan kita tentang qiraah. Misalkan dengan haji atau umroh. Lalu ada ihdinas shiratal mustaqim, kok zaid ada. Nah ini wis yakin imamnya lebih ngerti, imamnya lebih tahu tentang ilmu qiraah. Kita tahu. Nah kadang ini tentang salah satu dari rukun qauli yang harus jangan sampai salah termasuk salam. Jadi takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam tetap harus dari makhraj-makhrajnya dan sifat hurufnya tetap terjaga, tidak sampai ada kesalahan jari. Kalau memang dirasa si makmum ini podo si arek cilik sik enom, jenengan laku luwih fasih, iki kedah mufaroqah. Itu yang sekedar bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ada koreksi dari enam kami mau bersama. Berikutnya materi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, astaghfirullah, wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya selalu hormati segenap jamaah Nanggar Sidoyo, Sidoyo takmir di lingkungan dusun Kelurahan Roman, khususnya para sesepuh, binti sepuh, Bapak Ibu Sedoyo, dan Sedoyo pengurus MUI yang kita muliakan. Insya Allah materi sholat ini sudah kita lakukan tiap hari. Kita sehari semalam sholat 5 kali dengan hitungan rakaat 17 rakaat. Artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sholat. Namun demikian mungkin ada hal yang masih kurang dari sholat. Oleh karena itu mari kita ngaji lagi menawa ana sing kurang. Umpama wis bener kabeh jenengan tambah ilmune ranten apa ranten pasti setiap kita mendengar faedah dari orang lain pasti akan makin bertambah pula ilmu kita. Dan kalau ada sesuatu yang harus dimintakan
Fakul dan Jawa sira Muhammad. Jawa Rabbi ya Allah zid mugi panjenengan tasih kersa nambahi ni dhateng kula ilman ing Kanjeng Nabi diperintahkan Allah supados njaluk tambahi ilmu. Nah, napa malih kula kan sebut. Nah, tapi biasa gak sampai njaluk nambah ilmu. Biasa ini sing dijaluk tambah niku tambah rezeki ngoten nggih. Rizqi wasi'an halalan thayyiban fasik banget. Jaluk tambah rezeki. Ini pas jaluk tambah bojo lah. Boten nggih. Perang saudara. Bapak Ibu sekalian, selain ada rukun ada syarat. Syarat orang sholat itu ada syarat sebelum waktu sholat. Syaratnya harus suci. Nah, berarti pakaian pulau kenungan sajadah di awal harus suci. Suci itu dimulai dari mumbai. Pulau kenungan nggak ada pakaian kotor, tapi buatan najis. Lajeng pakaiannya anak-anak najis, didadekno siji kabeh ten mesin cuci. Dadi napa? Dadi najis kabeh. Terus ilmu baik boten dituruni, mesti dilebokno. Mari digiling terus ditambahi banyu malih, boten dituruni. Nah, terus bersih, menghilang, mau disoklin, mau dibaik-baik. Tapi mau apa? Najis. Pramila kula nek nganjuraken sing bersih-bersih putih-putih didhisikno. Mangke sing kotor-kotor tapi mboten najis. Terakhir sing najis. Aja diwalik. Wonten-wonten pokok-pokok dan sebagainya didhisikno. Mboten mboten disuceni. Ilingane diboten disuceni. Boten diguyang. Langsung dileboni ruku, sajadah, mukena dan sebagainya. Nah, mati anggene nyuceni boten sesuai kali aturan. Aturannya ya napa? Lek banyune pipi niku boten dicemplungi. Tapi banyune sing mancuri. Sak timbolan ketika. Nah, ngeten iki nggih berlaku dalam masak. Mari BTI, biasanya ibu BTI iwak teri atau iwak tongkol. Pokoknya BTI iwak, ya. Tapi babakan miso. Nah, ajeng pagi membaik langsung dicemplung nonton. Ada yang mau timbul apa? Bahan mau. Nah itu najis. Makanya dituruni. Nopo-nopo sing begini sor, meskipun ketok suci, tetap saene dituruni. Wonten niku carane. Terus selain memastikan pakaian tepat, memastikan diri kita ini sudah tidak ada sudah berwudu. Nah, wudu niku termasuk hal yang sangat besar keistimewaan. Wong niku lek daemul wudu, insyaallah pikirane nggih stabil. Ora gampang meluap-luap, mangkap-mangkap nggih. Pikirannya niku wong niku lek daemul wudu, pikirane padang, atine jembar, terus rasa badan ini lebih sehat. Nah, kalau kan sirang ngeluh wudu, umat-umat wudu, sampai petang lesu jangan wudu. Apa hubungannya petang lesu sampai wudu? Jangan praktek mungkin, ya. Tidak dari mangan mungkin. Nanti jangan wudu lah gak krosok. Tidak sambung wudu, jangan lesu gak krosok. Oleh pikiran itu aja, oleh wudu. Yang wudu itu pikirannya. Berarti tidak pun dimau wudu.
tidak nopo mawon wudu. Nah, sampai badhe saring lho disunat nopo. Arang ape turu wudu niku. Penting nggih ape saring niku wudu. Bapak mali ape tarung ya wudu. Bapak Ibu nih. Selain dalam keadaan wudu, hal yang penting untuk dipahami sebelum sholat itu waktu kedah seberat. Jadi buat mulai sholat itu tiap waktu ini dikira-kira. Oh kayak ini wis mancing iki kayak. Wis gak apa wis dianggap mancingnya dinteni bis iki. Buat mulai. Jadi buat mulai dikira-kira. Tapi harus don itu persangkaan yang lebih dekat kepada kebenaran. Karena ada tanda-tanda. Oh wis kok wis mancing iku ono wis padha rukuk padha sujud. Tanggane gak siji tok tangga sebelah ya wis wis mancing iki. Iku namine don. Nah, hanya persangkaan yang dapat didukung oleh napa menika tanda-tanda sing kuat boten akeh. Boten akeh. Dan pondok niku nate jam 5 kok wis peteng. Wis peteng wis koyo maghrib. Arek-arek dibuduk. Beduk ditabuh. Dung. Nah, jenenge arek pondok jam 5 wis ngarepe alam kabeh. Ditabuh dung wis mancing langsung mangan kabeh. Ibake sik kurang sengaja. Nah, iki boten ono. Terus kuning ngene iki batal. Karena tidak hati-hati. Tidak hati-hati. Tidak didukung oleh napa menika bukti sing tak mestine. Akhirnya yo diseneni oleh Pak Yai. Ojo dolanan sing dadekno fatal kamane. Nah, yang lebih penting lagi hubungannya dengan mau sholat itu pikiran harus kosong dari selain Allah. Bahwa kita pergi untuk ke masjid, ke musola itu tujuannya untuk sholat. Tujuannya untuk sholat. Kalau tujuannya sholat, maka dia tidak akan berpikir yang lain kecuali berpikir sholat. Berpikir sholat. Nah makanya kalau mau sholat itu kita pikiran kosong. Agar terbantu pikiran kita kosong, itu jenengan mau sedungo-dungo. Atau sing diwaos Ustaz Najibul Wawi. Itu tujuannya apa? Untuk membantu hati supaya bisa fokus untuk khusus sholat. Selanjutnya, ketika kita akan memulai sholat, anggaplah diri kita ini sedang menghadap Allah. Bahwa yang ada di hadapan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan matur banyak kepada Allah. Matur itu menyampaikan maksud-maksud sing sae kepada Allah. Nah, tentu kudu nganggo cara sing apik. Kalau panjenengan badhe matur Pak Bupati menghadap Pak Bupati, sudah barang tentu pakaiannya ya apik. Dan lain sebagainya. Sikapnya dinas, tidak begejekan. Makanya sholat itu gak boleh begejek. Tapi sholat cerita disik. Wis ngadeg imam wis takbir sik omong-omong. Kok sida berangkat jam piro? Lah awakku jam piro? Arepe ditakoni burine ditakoni kabeh gak sida takbir. Ngoten niku sik senggol kanan, senggol kiri. Nah, itu tambah boten sah. Jadi harus fokus. Harus fokus. Nah, apalagi kita sholat maka harus lebih baik penampilannya. Makanya yang sholat itu ageman itu kudu ageman sholat. Pakaian sholat. Ojo pakaian turu jadi sholat. Pakaian metu lagu-lagu jadi itu sing dienggo sholat. Pokoknya dari siji sholat, lagu-lagu, turu, masak-masak, nah, main etek-etek, ya iku. Akhirnya waktu sholat itu ya anggu pawon, ya anggu keturun,
yang alun-alun kalau labine muni tek-tek sisan boleh dari sini labine padahal labine satu lemari ya. Nah Bapak Ibu itu syarat sebelum sholat. Nah ada syarat di luar sholat juga itu ngagum siwak. Jenengan sholat ngagum siwak 70 lipat, jamaah ngagum siwak 27 kali 70. Siwakan. Ibu-ibu disunat siwakan. Tidak harus pakai kayu arok di ujung baju. Ujungnya benar, bawahnya boleh, terah baju boleh. Jadi siwak, terutama bagi sholat, bagi ceramah, bagi MC, bagi kiroan, bagi tangi sari, tangi tubuh. Tujuannya lagi bersih. Nah, kalau kita ini pakai siwak, insya Allah lebih fokus, sholatnya lebih fokus. Nah, ketika kita memulai sholat, kalau kan sambut diajari wasilah-wasilah ini, mojo ta'awud dan lain sebagainya. Terus niatnya tadi niat sholat. Nah, ketika takbiratul ihram, ini rukun qauli diantaranya takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, dari Allahu sampai Akbar, usahakan ada waktu kita memasukkan niat, entah pada Allahnya atau pada Akbar. Kita memasukkan niat di situ. Kita memasukkan niat. Jadi niat sholat itu bukan waktu usolli, bukan, tapi pada waktu Allahu Akbar. Nah, entah pada Allahnya atau pada Akbarnya, niat panjenengan masuk itu. Kalau tidak pada Allahu Akbar kita niat sholat, kita belum sholat. Berarti belum dihitung sholat, masih dihitung gerak badan. Ya, ini penting dipahami. Dan dengan mengucapkan Allahu Akbar, jangan dibalik Akbaru Allah, atau diganti aku kok bosan Allahu Akbar, wong Asmaul Husna ku akeh. Wis Allahu Rahman. Ini balai di umum, boten di Allah Akbar. Ini kali ngangkat tangan, seencer telinga, kawin pundak, ini sunnah. Sing wajib itu memasukkan niat pada saat mengucapkan Allahu Akbar. Terus ada rukun qalbi, rukun hati. Lah rukun hati itu niat iki, niat iki rukun hati. Artinya hati yang menentukan. Lesan menikah hanya membantu, yang menentukan itu hati. Yang penting. Makanya artinya kudu niat. Di samping lesannya mengucapkan Allahu Akbar, artinya dia kudu mengucap Allahu Akbar. Nanti duit maksud aku bersengaja sholat duhur. Nah itu harus dimasukkan unsur sengaja, unsur fardu, unsur duhur, harus masuk 3 waktu mengucapkan Allah. Jadi gak bisa dengan seenaknya kosong Allahu Akbar, melayu langsung Allahu Akbar, tidak terlintas sedikit pun nejo sholat fardu lan jenis sholat duhur apa asar, buat dimasukkan dalam niat ini direksa. Itu lek sholat fardu. Nah lek sholat
napa meniku salat rawatib utawi salat sing enten waktune istisqa lan niku nejo kali napa menika ngucapno sunahe beda untuk salat fardu. Ada rukun qauli menika, rukun qauli yang jumlahnya ada 5 itu artinya rukun yang harus diucapkan.